Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, saya dari program pendidikan bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pokok-pokok ajaran agama Islam. Pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang pertama yang akan saya bahas itu akidah. Pengertian akidah menurut Hasbi Asy-Syidik mengatakan, akidah menurut ketentuan bahasa Arab ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya. Sedangkan menurut Syekh Hasan Al-Banna menyatakan, akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan-raguan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup akidah Islam. Akidah ialah iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dipelajari dan dipercayai, yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-raguan. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Yang ketiga itu kedudukan akidah dalam Islam. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin, cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah condong, bahkan bisa roboh dengan tiupan godaan angin sekalipun. Yang selanjutnya yaitu rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama dan yang menjadi tiang utama setiap umat muslim adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat muslim wajib meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta raya dan segala sesuatunya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membuat kita tetap selalu rendah hati, sederhana dan merasa kecil di tengah luas dan tak terhingganya alam semesta raya beserta isinya ini. Yang kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman kedua adalah mempercayai adanya para malaikat. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya dan bersifat gaib. Selalu taat terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak pernah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak sekali jumlah malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang ketiga adalah mempercayai dan meyakini kitab suci Allah yang diturunkan kepada setiap nabi dan rasul. Setiap dari kitab suci melengkapi kitab suci sebelumnya. Urutan kitab suci Allah yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Nabi dan Rasul merupakan penyampaian pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap umatnya di setiap zaman agar tidak melenceng dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari akhir atau kiamat. Setiap umat muslim harus mempercayai hari kiamat sebagai hari akhir sebelum memasuki kehidupan kekal dan abadi di akhirat nantinya. Hari akhir merupakan hari ketika seluruh alam semesta hancur dan kehidupan sementara di dunia ini berakhir. Yang keenam itu atau yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar, yaitu mempercayai bahwa yang terjadi di muka bumi ini kepada setiap manusia merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa betapa tinggi dan agungnya Allah sebagai pemilik dari segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua,
sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, dan yang terakhir naik haji bagi orang yang mampu. Akhlak, pengertian akhlak. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Macam-macam akhlak menurut Islam. Yang pertama ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Pokok-pokok ajaran Islam yang selanjutnya yaitu syariah. Menurut asal, katanya berarti jalan menuju mata air. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Atau dengan pengertian lain, syariah adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ruang lingkup syariah. Yang pertama ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal hablum min Allah terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, tahaharah yaitu mandi, wudhu, tayamum, kurban, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua ada muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta, jual beli, dan yang searti. Di antaranya perdagangan, simpan pinjam, sewa menyewa, penemuan warisan, wasiat, nafkah, dan lain-lain. Yang ketiga ada munakahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang, pernikahan, mas kawin, pemeliharaan anak, perceraian, berbelasungkawa, dan lain-lain. Yang keempat ada jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut masalah pidana seperti diat, kifarat, pembunuhan, perzinaan, narkoba, murtad, khianat, dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain. Itulah penjelasan saya tentang materi pokok-pokok ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.